Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syirov Yasikur. Saya dari Uveringke. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Pak Iqbal. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan belajar? Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, sebagai hasil pengalaman individu tersebut melalui interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan belajar gerak? Belajar gerak merupakan suatu proses seseorang untuk membiasakan tubuhnya untuk melakukan suatu kegiatan atau gerakan dengan lebih baik melalui latihan dan pengalaman. Awalnya gerakannya memang terasa kaku, sulit, atau sering salah, tetapi dengan latihan yang terus-menerus, gerakan tersebut akan terasa mudah maupun lancar. Pertanyaan ketiga, apa saja karakteristik belajar gerak menurut Smith? Yang pertama adalah terjadi karena latihan dan pengalaman. Yang kedua, meningkatkan kemampuan melakukan keterampilan. Yang ketiga, tidak dapat diamati secara langsung. Selanjutnya pertanyaan keempat, mengapa murid perlu untuk belajar gerak? Murid perlu belajar gerak karena kemampuan bergerak merupakan bagian penting dari perkembangan diri mereka, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Melalui belajar gerak, murid tidak hanya belajar menggerakkan tubuh, tetapi juga belajar mengendalikan diri, bekerja sama, dan percaya pada kemampuan sendiri. Pertanyaan kelima, berikan contoh penerapan hukum belajar berikut dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Yang pertama, law of readiness dalam pembelajaran penjas atau yang disebut juga hukum kesiapan. Sebelum belajar teknik sebelum belajar gerakan-gerakan atau misalnya melompat, guru mengajak murid melakukan pemanasan terlebih dahulu dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya ketika tubuh murid sudah siap atau sudah memahami apa yang akan dilakukan, mereka lebih mudah mengikuti kegiatan dan lebih aman dari cedera. Selanjutnya adalah law of exercise atau hukum latihan. Saat belajar, misalnya seperti dribbling, shooting gitu, murid diminta berlatih secara berulang. Awalnya mungkin akan terasa kaku ataupun tidak teratur. Nah, jika ketika tubuh sudah siap atau mungkin sudah terbiasa, mereka akan lebih mudah mengikuti gerakan tersebut. Selanjutnya adalah law of effect atau hukum akibat. Guru memberikan pujian atau apresiasi ketika murid berhasil melakukan gerakan atau kegiatan yang benar, dan murid merasa senang dan ingin terus melakukan kegiatan tersebut, terus mencoba lagi. Selanjutnya adalah pertanyaan ke-6. Berikan analisis Anda, apa sajakah perbedaan gerak belajar di tingkat SD, SMP, SMA? Pada SD, siswa fokus pada dasar-dasar olahraga. Selanjutnya di jenjang SMP, siswa diajarkan perkembangan keterampilan teknik dan kerjasama. Selanjutnya pada jenjang SMA, siswa belajar lebih dalam atau lebih intens tentang olahraga dan belajar penyempurnaan tentang keolahragaan. Selanjutnya adalah pertanyaan ke-7, mengapa Anda perlu memahami taksonomi tujuan pendidikan? Agar membantu pengajar mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang jelas serta menciptakan aktivitas pembelajaran dan materi pengajaran yang bertujuan. Selanjutnya pertanyaan ke-8, mengapa dalam proses belajar gerak murid tidak hanya perlu psikomotor saja, namun juga diperlukan kognitif dan afektif. Aspek kognitif membantu murid memahami bagaimana cara melakukan gerakan dengan benar. Sementara itu afektif
berkaitan dengan sikap seperti kemauan belajar, percaya diri, disiplin, dan semangat untuk terus mencoba. Selanjutnya adalah pertanyaan ke-9. Sebagai calon guru, bagaimana cara Anda memastikan murid memahami konsep sebelum melakukan praktik di lapangan, misalnya dalam mempelajari teknik gerakan tertentu? Sebagai calon guru, saya akan memastikan murid memahami konsep terlebih dahulu dengan menjelaskan gerakan secara sederhana dan mudah dipahami sebelum mereka mencobanya. Saya biasanya menjelaskan tujuan gerakan, langkah-langkahnya, dan kesalahan yang sering terjadi. Setelah itu, saya akan memberi contoh kepada murid tersebut, murid-murid saya, agar bisa melihat langsung pemeragaannya secara langsung dan secara benar. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-10. Apa yang dimaksud dengan stimulus dan respons dalam belajar gerak? Stimulus adalah rangsangan yang diberikan kepada murid seperti interaksi guru, contoh gerakan aba-aba atau gerakan tertentu yang mendorong murid untuk bertindak. Sementara respons adalah reaksi atau tanggapan murid terhadap rangsangan tersebut. Sudah 10 pertanyaan. Terima kasih.